Saya bilang, Bu, hari ini saya buktikan sama ibu dengan bapak, saya akan bikin ibu bahagia, ibu dan bapak bahagia dengan cara saya manjakan ibu apa yang ibu mau. Ibu saya menangis dan dia ciumin saya. Apapun yang ibu mau hari ini, asal jangan nyawa saya. Baik, kita berjumpa lagi di podcast Palu bersama saya Roni Sandi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore hari ini kita ada di suatu tempat ya. Karena tempat ini tempat usaha. Dan ini bukan endorse ya, jadi kita tidak menyebutkan nama ini dan perusahaan. Nah, di sebelah saya sudah hadir narasumber kami yang sangat luar biasa. Saya perkenalkan dulu Bapak Ahmad Sumarli. Seorang, saya sebutnya pengusaha ya Pak. Siap Bang Roni. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua pemirsa ini Palu ya? Ya, podcast Palu podcast ini Palu. Salam kenal, yang belum kenal, terima kasih banyak ini sudah diundang dan bisa ngobrol banyak dengan Bang Roni ini. Baik, saya akan banyak bercerita nanti mulai dari Bapak. Belum seperti sekarang ini. Oh siap, diulik dari nol berarti ya? Karena ya, dari profil Bapak yang saya baca di beberapa artikel itu, banyak sekali direkturnya Pak. Lumayan. Lumayan banyak experience-nya. Baru direkturnya bukan direktur orang sini bilang kulu-kulu, bukan. Oh, ini kalau ini terjun langsung. Begitu. Karena urusan pertambangan itu ya, selalu benefit lah menurut saya ya. Baik, saya panggil Pak Ahmad ya? Iya, Abang aja atau Kak Ahmad aja? Oke. Kanda Ahmad ya? Iya. Kanda, tentu Kanda menjadi seperti sekarang ini kan orang biasanya cuma lihat proses. Iya. Cerita dong Kanda, bagaimana awalnya Kanda membangun sebuah menjadi diri Kanda seperti sekarang ini. Karena dari beberapa artikel yang saya baca, Kanda ini juga mulai dari bawah. Iya, betul. Pernah jadi asisten koki. Iya, betul. Pernah jadi, tadi Kanda bilang di luar podcast, istilahnya office boy, ngantar-ngantar apa. Gitu. Iya. Mau mulai dari mana nih Kanda ceritanya? Jadi inspirasi juga buat betul. Jadi saya langsung karena sudah memperkenalkan diri ya, Bang Roni. Mungkin histori pendidikan dulu. Oke. Saya kecil di Jeneponto. Kebetulan lahir di Jeneponto. Jadi SD saya habiskan di Jeneponto, SMP kemudian di Makassar. Kemudian SMA di Kejuruan Perikanan, budidaya perikanan di Maros. Nah, 98 itu saya terbang ke Batam, merantau. Saya kebetulan lulusan terbaik. Perikanan. Jadi sudah secara otomatis diangkat menjadi pegawai honor waktu itu. Saya tolak karena gajinya cuma 90.000. Ada juga honorer di Dinas Perikanan. Oh, Dinas Perikanan. Ya. Nah, saya terbang ke Batam. Sampai ke Batam itu saya dulu kan atlet poli juga. Oh, ya. Nah, saya karena sering main ditawarin lah kerja pertama kali itu cook health ini tukang cuci piring dulu. Jadi cuma seminggu. Saya sampaikan sama orang hotel, saya bilang kalau cuma cuci piring di kampung saya ini, jauh-jauh saya merantau. Akhirnya langsung disuruh mau ndak jadi cook. Kalau bahasanya kan tukang masak nih, tapi di Hotel Bintang 4 waktu itu, di Batam. Nah, saya belajar sekitar sebulanan, akhirnya saya dijadikan cook helper. Jadi kalau urusan masak-memasak itu dulu alhamdulillah ngerti. Nah, medio 9 setahun kemudian, ada tawaran untuk kerja kembali ke dunia saya, dunia perikanan. Dunia perikanan itu tawaran kerja menjadi konsultan di Malaysia. Nah, itu di Malaysia itu yang banyak merubah hidup saya. Jadi bagaimana manajemen usaha, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang luar, karena ada banyak hal yang berbeda antara orang kita dengan orang dunia luar, mulai dari ya harus diakui lah bahwa dari sisi teknologi, cara berpikirnya memang orang luar selangkah lebih maju di medio waktu itu, di tahun 90-an. Nah, nanti pasca itu 1 tahun, hampir 2 tahun lah, saya kembali ke Indonesia. Nah, balik ke Indonesia, jadi basicnya perikanan. Nah, setelah sekian lama saya coba, disitulah saya mulai bisnis. Jual beli barang bekas.
dari Singapura waktu itu. Kan deket dari Batam kan. Selesai jual beli barang ini, saya ada teman yang nawarin, mau nggak coba kerja di bandar udara. Nah saya mikir, ini kayaknya dunia baru, lumayan juga nih. Karena saya lihat dia agak perlente ininya, jadi kerja itu pakai dasi. Oh iya iya. Di ground handling. Kalau di sini bahasanya itu, jadi yang ngurusin pesawat itu selama dia di darat. Di bandara itu ada namanya ground handling. Kita mau check-in, kemudian yang parkirkan pesawat, nah itu ground handling namanya. Saya masuk, saya di divisinya pasasi. Jadi pasasi yang bagian tiketing, bagian kehilangan barang, bagian check-in. Nah dari situ 2 atau 3 tahun ya, saya tertarik bikin ini. Ada teman-teman yang dulu di Malaysia bawa buah naga. Jadi 2009 itu saya termasuk orang pertama di Indonesia yang menggagas buah naga di Sumatera. Termasuk Sulawesi ini kan baru. Jadi 2009 saya masukin, ibu saya kebetulan memang hobinya tanaman. Jadi awalnya ibu saya yang merintis, kemudian saya buatkan manajemen, jadilah agrowisata buah naga pertama di Kota Batam. Pada saat berjalan, saya dikenalkan dengan ada satu orang Bugis di Batam. Dia pengusaha properti, lumayan cukup dikenal kalau orang ini. Dan itu seperti mentor saya, bapak saya, yang coaching saya. Jadi bagaimana melihat dunia usaha. Nah kebetulan beliau juga namanya Bapak Haji Muhammad Aziz Welang. Inilah yang banyak merubah hidup saya. Jadi saya diberikan tantangan. Ahmad mau ndak coba-coba belajar tentang dunia tambang. Nah itulah makanya masuk itu yang bahasa saya office boy itu, karena saya diberikan tanggung jawab. Itu mulai dari nol dia serahkan ke saya. Jadi saya yang konsep surat, saya yang ketik, saya yang nganterin kemana-mana. Karena waktu merintis awal tambang itu 2010-an itu. Ada yang terpotong, tapi nanti saya cerita yang tentang PNS itu. Kan saya pernah daftar, tapi udah lulus. Saya nggak mau jadi PNS. Sebentar saya tanya. Ya, jadi setelah masuk, saya HRD merangkap office boy yang saya cerita itu karena semuanya saya yang lakukan sendiri. Saya belum ada staff, belum ada karyawan yang lain. Karena orang tua saya itu nyampaikan, ini tantangan buat Ahmad. Jalanin ini dulu nih semua. Jadi kadang-kadang beliau karena usahanya waktu itu belum ditambang, di properti. Jadi yang tambang ini nyambi. Makanya saya orang pertama yang dia tarik dan sekaligus pengalaman pertama saya. Disitulah saya tahu bahwa tambang itu ternyata complicated case. Semua kita harus mengeluarkan semua kemampuan terbaik untuk memanage satu usaha. Karena human resource department HRD-nya tuh saya sendiri bagaimana merekrut orang, bagaimana membuat analysis untuk ini cocok di bagian ini. Kemudian membuat konsep persuratannya seperti ini. Nah, memasukkan menyusun untuk dokumen amdalnya berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian kita harus memang updating dengan teknologi apa yang dibutuhkan waktu itu. Jadi saya sampaikan multi talent karena semua ilmu harus berbaur di dalam. Nah saya memang basic saya itu saya suka dengan tantangan baru. Jadi suka berimprovisasi karena saya sering mikir itu yang tidak umum, yang orang lain tidak pikirkan. Nah, saya pengen memulai itu. Inovasi terus. Ya, nah, berjalan. Awalnya pertambangan timah. Jadi dan disitulah perubahan hidup saya itu signifikan karena orang kan stigma yang muncul di masyarakat dunia tambang itu unlimited money. Kalau tambang ya, karena memang kan high risk, untungnya juga lumayan, high capitalnya. Nah makanya saya cukup menikmati hidup di saat saya memulai karir di dunia tambang itu. Yang awalnya memang kalau orang tidak melihat perjalanannya sangat-sangat ini, tapi begitu sudah menikmati hasilnya, memang kita dari sisi pandangan masyarakat ya, strata sosial kita tuh langsung karena kita bergaul berinteraksi dengan orang-orang yang di kalangan atas. Dan itu akan merubah mindset dan cara berpikir kita. Nah itu yang sampai hari ini. Sehingga
medio 2011 sampai hari ini sudah berapa tahun di dunia tambang. Saya jatuh cinta dengan dunia tambang. Nah itulah yang, dan itu juga yang mengantarkan saya bisa masuk ke Sulteng. Sampai 2017 masuk ke Sulteng, ngurusin tambang emas, kemudian nikel, dapat istri sini, sudah ganti KTP. Oh ya, luar biasa. Baik Pak Ahmad, tadi kan kita sudah singgung soal ternyata Pak Ahmad ini dulu adalah PNS, kemudian mundur. Ya. Tapi saya bukan mau bertanya soal itu Pak. Ya. Saya mau tanya, orang tua ini kan pasti punya PNS. Ya, PNS pasti punya ekspektasi tinggi ketika Betul. misalnya harusnya Pak Ahmad ini jadi PNS, tidak harus merantau misalnya di awal-awal ditahu jadi asisten koki, kemudian office boy. Bagaimana respon orang tua tahu waktu itu? Jadi Tidak gini, mau jadi PNS tiba-tiba merantau. itu lucu, sedih, dan bikin jengkel. Jadi ada paradigma dulu yang muncul di tengah-tengah masyarakat, bukan cuman Jeneponto tapi secara keseluruhan lah ya. Kalau kita mau melamar orang, jadi media tahun 2000-an itu laki-laki kalau mau melamar perempuan kan orang nanya dulu. Kalau dia statusnya PNS atau TNI Polri, itu jarang ditolak. Karena itu makanya tadi tuh ada privilege tersendiri di tengah-tengah masyarakat bahwa ASN itu memang sebuah prestise yang luar biasa karena tidak semua orang bisa masuk ke ranah itu. Nah, sementara di saat itu saya stigma berpikirnya bertolak belakang dengan tradisi yang orang kita Sulawesi. Nah, makanya waktu itu kan saya sudah kerja di bandara. Keren kan, saya pakai dasi. Saya dipanggil orang tua, ini ada pendaftaran PNS. Saya bilang, saya tidak mau Pak. Saya ini mau pensiun, ibu saya kan udah pensiun. Jadi bapak saya PNS, ibu saya PNS, kakak saya PNS. Yang satunya lagi, dia masih kerja di swasta waktu itu. Adik bungsu saya baru tamat di sekolah di Batam juga. Jadi saya sampaikan, enggak lah, saya nggak mau. Saya sudah cek, gaji PNS cuma 160.000. Gaji saya waktu itu sudah hampir 2 juta. Sudah hampir 2 juta per bulannya ya. Jadi terlalu jauh intervalnya nih. Saya harus merintis dari nol lagi nih, dari PNS ini. Sementara PNS saya lihat kayaknya nggak ada tantangan kalau bekerja jadi PNS. Versi saya ya waktu itu. Tapi orang tua saya bilang, bener nak. Tapi kan masa depanmu terjamin. Kau tidak kerja pun ada uang pensiun. Saya jawab, saya hari ini Bu, jadi gaji saya 1 juta sekian. Kalau saya simpan jadi asuransi, bisa saya jadikan untuk pensiun. Nggak ada, karena waktu itu kan orang tua kita kan belum kenal asuransi itu. Dipikirnya kan cuman, ini buktinya saya ini nak. Hari ini saya nggak kerja pun, nanti saya mati, baru saya berhenti terima pensiun. Saya tidak mau melawan orang tua waktu itu. Saya bilang, oke, saya daftar kalau begitu. Tapi saya minta syarat. Saya dibelikan semua barang baru. Jadi dari sepatu, celana. Ini bukti cara menolak halus kalau orang kita ya. Ternyata dipenuhin. Saya bilang, enggak, saya minta motor lagi. Dibelikan motor baru lagi saya waktu itu. Orang lain kan berusaha semaksimal mungkin biar lolos ya. Jadi saya itu menghindari itu, memberatkan orang tua supaya tidak jadi. Saya ikutlah ujian. Tapi nggak tahu lah. Jadi waktu tes tertulis itu sekitar 2.000 lebih apa 3.000 lebih itu pendaftar. Itu dites di sekolah SMA waktu itu, saya yang paling cepat selesai tesnya. Dan saya salah-salahan. Itu saya masuk di 100 besar. Nah, kalau olahraga waktu itu kan ada tes olahraga juga. Itu saya masuk 10 besar karena memang ini kan memang saya masih hobi olahraga waktu itu. Begitu pengumuman, saya yang diterima itu kalau tidak salah ya sekitar 180 apa 200-an. Dari pendaftar ini hampir 3.000 kalau tidak salah. Begitu lolos, saya ngomong, saya datangin ke kepala BKD itu. Saya bilang, Om, boleh enggak saya mundur jadi PNS? Jadi kepala BKD itu marah. Dia bilang, kau pikir ini Pemko Batam bapakmu punya? Tapi saya pulang ke Makassar. Jadi karena takut dengan orang tua ini, saya lari ke Makassar. Kan saya dikasih duit. Dikasih duit ini, uang ini saya bawa lari. Tapi sebelum saya lari ini, saya cerita sama adik saya. Yang baru tamat, Dek, kau cita-citamu apa? PNS Kak. Bagus, kau aja yang masuk, saya mundur aja. Jadi PNS ini
orang pikir setengah mati orang mau masuk. Kamu kok udah masuk kok enggak mau? Iya. Setiap orang nanya, saya bilang, orang tua saya, dari saya lahir sampai besar, saya enggak pernah lihat beli mobil. Itu yang saya ngomongkan ke orang. Jadi, kenapa standar saya mobil? Karena di zaman itu, tingkat kesenangan orang, bukan kekayaan ya, tingkat kesenangan orang itu menurut kacamata saya ukurin tuh, keren dia pakai mobil ini. Nah, orang tua saya ngomongin, saya bilang, Pak, Bapak aja selama PNS, cita-cita saya jadi orang kaya. Saya pengen bermanfaat buat orang lain. Nah, kita mau bersedekah, mau berbagi. Nah, kita hidup kita sendiri aja susah kalau jadi PNS. Bapak saya jawab waktu itu. Jadi kaya itu banyak jalan. Jadi orang baik banyak jalannya. Tetapi pengabdian ini paling tidak kau tidak kaya, tapi insya Allah hidupmu terjamin. Saya jawab, Bapak sudah jadi PNS, tidak pernah beli mobil. Mau marah Bapak saya, itu mau dipukulin saya. Saya larilah ke Makassar. Saya lari ke Makassar karena saya sangat menghormati orang tua saya. Dan saya tidak pernah melawan. Jadi cara saya itu menghindar. Disusul saya ke Makassar oleh orang tua. Dijelaskan begini, saya bilang, Pak, jangan dipaksa saya terhadap sesuatu yang saya ini. Karena itu bukan dunia yang saya buat saya nyaman. Saya lebih nyaman jadi pengusaha. Pengusaha itu rezekinya kalau dia buatkan begini, itu kayak naik turun begini. Saya bilang kan tergantung kita memanage. Karena memang hanya pengusaha yang untung dan rugi. Kalau pegawai negeri itu sudah ditetapkan oleh negara apa yang wajib dia kerjakan. Karena SOP-nya kan sudah ada. Nah, saya tidak suka pekerjaan monoton, apalagi yang di belakang meja itu. Cuman saya direktur aja, saya tidak nyaman berada di belakang meja. Saya suka orangnya, kalau bahasanya anak gaul itu suka belusukan. Jadi saya tahu apa yang terjadi. Ada masalah enggak, kita bisa langsung settle. Nah, setelah saya pulang ke Batam, akhirnya orang tua saya mengerti. Ya sudah, kalau memang enggak ini. Jadi saya lanjut kerja di bandara waktu itu. Ya masih gagah, kita kan gaji juga saya lumayan. Pakaian juga tidak semua orang bisa pakai dasi kan waktu itu bekerja. Di media 2000-an itu pengalamannya. Apa kesan Bapak, khususnya Ibu yang paling dekat mungkin dengan Pak Ahmad, ketika tahu Pak Ahmad ini dulu yang tadinya kita anggap tidak akan sukses jadi PNS, tiba-tiba sekarang jadi sukses. Waktu tahu begitu Bapak sudah jadi direktur. Saya memang punya keyakinan. Jadi dari dulu bahwa, karena buat saya kaya itu bukan tentang apa yang kita miliki. Menurut kacamata saya ya. Jadi kaya hebat, hari ini kan tidak ada definisinya kaya. Misalnya, kaya itu seseorang bisa dijustifikasi kaya kalau dia punya harta sekian, tidak ada. Kan tidak ada yang bisa mendefinisikan, karena kita ini kan, masyarakat ini kan, kaya itu hanya standar sosial menurut kacamata orang lain. Nah, buat saya kaya itu di saat saya bermanfaat buat orang. Sehingga kalau mau bermanfaat, Anda harus berbagi, Anda harus punya sesuatu. Anda boleh berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi pengalaman. Nah, di situ, di momen itulah yang saya merasa bahwa berat, karena untuk berkarir di PNS pun saya tidak menjustis PNS tidak bagus ya. Tapi menurut versi saya bahwa saya tidak bisa dengan cara berpikir saya yang senang mencoba hal-hal baru dan ada punishment award terhadap apa yang saya lakukan itu. Di PNS kan enggak. Jadi setiap tindak tanduk kita itu kan sudah dibuatkan SOP oleh pemerintah, regulasinya Junisnya itu kan ada peraturannya tuh. Nah, kalau saya pengusaha ini kan, kalau saya pengen semakin besar resikonya, kemungkinan yang saya dapatkan itu hasilnya semakin gede. Nah, itu yang perbedaan signifikannya, bahwa melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita mau. Kalau jadi PNS, kabit sudah ditentukan, ini tugasnya ini tugasnya ini nih. Kalau mau bikin surat, ini formatnya begini, ini persetujuannya ke ini, seperti itu. Jadi waktu yang paling keras menolak waktu itu Bapak sama Ibu? Ibu. Nah, saya mau tanya, Ibu waktu tahu Bapak tidak jadi PNS, ternyata Bapak lebih sukses, apa yang Bapak ingat Ibu sampaikan lagi? Jadi waktu saya punya 4 mobil waktu itu. Saya punya mobil Alphard, mobil Fortune, Camry sama Land Cruiser di Batam. Saya kayaknya dari banyak perantau anak Sulawesi ya, saya lumayan, grafik saya
lumayan melonjak waktu di Batam. Saya datang ke ibu saya. Saya cium tangannya, saya peluk. Baru saya duduk di bawah. Bapak saya di atas. Saya bilang, Bu, hari ini saya buktikan sama ibu dengan bapak, saya akan bikin ibu bahagia, ibu dan bapak bahagia dengan cara saya manjakan ibu apa yang ibu mau. Ibu saya menangis dan dia ciumin dulu. Saya, apapun yang ibu mau hari ini, asal jangan nyawa saya. Tetapi kalau ibu mau apa aja, inilah saatnya saya membahagiakan ibu dan bapak. Jadi ada sering dicandakan oleh sepupu saya, orang keluarga. Ibu saya kalau mau makan coto, itu kadang-kadang tiba-tiba dia telepon sekretaris saya, Titi dulu nama sekretaris saya, Ti, ambilkan ibu tiket, ibu sama bapak mau pulang ke Makassar makan coto, makan kuda. Okay. Jadi hanya sekedar pulang, makan coto 2 hari 3 hari, itu balik lagi. Kadang-kadang sebulan itu bisa 3-4 kali itu pulang, dan itu yang membuat saya menangis bukan karena kehilangan uang, tetapi jadi ada sujud syukur bahwa nawa itu saya dulu, saya sudah wujudkan ke orang tua saya, walaupun mungkin ya tidak sanggup saya balas. Ya namanya kita anak ini kan tidak mungkin kita membalas secara total, tapi paling tidak bahwa di momen-momen itulah saya membuktikan begitu bermanfaat saya. Walaupun mungkin menurut versi orang tua saya salah langkah, tapi di momentum itulah saya membuktikan bahwa, Bu, Pak, ini anakmu tidak salah memilih langkah dulu. Yang menurut orang lain, ini kan hebat jadi PNS. Tapi saya membuktikan bahwa dengan jalan yang berbeda saya mampu membahagiakan. Dan itu cukup dirasakan, dan sehingga keluarlah bahasanya ibu dan bapak saya. Alhamdulillah, andaikan kau tetap PNS, mungkin saya tidak. Dan itu telak buat saya yang kalau saya bilang saya berdosa dulu tidak mengikuti maunya orang tua, terbayar dengan satu kata itu. lumayan. Artinya mungkin biar ditolak tapi doa ibu dan bapak tetap. Ya itu tadi, karena saya ada perang batin ya. Karena perang batin mungkin di satu sisi durhaka saya ini sama orang tua ini. Karena niatnya kan juga bagus. Tapi di satu sisi kalau saya menjalani sesuatu yang tidak nyaman, saya tidak bisa melakukan hal-hal yang buat saya bisa berkembang. Lumayan berbekas dalam perjalanan hidup saya tentang. Baik sekali Pak Ahmad. Tadi kita sudah cerita kilas balik lah gitu, ya, perjalanan Pak Ahmad sampai di titik sekarang ini. Tadi Pak Ahmad juga sampaikan sudah masuk ke Sulteng itu tahun berapa ya? Saya masuk 2017. Nah, 2017. Akhir. Ya. Dan sekarang juga menjadi direktur di salah satu perusahaan tambang di Sulawesi Tengah. Pak Ahmad, begitu Bapak masuk ke Sulteng, apa yang pertama kesan Bapak melihat potensi yang ada di Sulteng? Saya kan orang Sulawesi juga. Jadi kalau saya bilang, kadang-kadang orang komplain saya kalau saya bilang saya ini putra tempatan, putra daerah. Karena saya merasa bahwa ini kan kita asli orang Sulawesi ya. Nah, lebih kurang 4-5 tahun saya memang melakukan riset personal. Karena melihat bahwa Sulteng ini luar biasa Allah kasih kelebihan ketimbang dengan pulau-pulau yang lain. Jadi di wilayah Sulawesi Tengah ini kelebihan yang Allah kasih begitu banyak sumber daya mineral yang tidak dimiliki wilayah lain di Indonesia. Nah, setahun 2 tahun saya mencoba melakukan semacam riset pribadi. Begitu banyaknya anugerah yang Allah kasih. 3 tahun terakhir saya melihat. Jadi saya cerita tadi sama Bang Roni bahwa kita sadar atau tidak, di Teluk Palu ini kemungkinan di bawah kaki kita ini ada emasnya. Artinya begitu luar biasanya Allah kasih kelebihan buat Sulawesi Tengah ini. Tetapi tidak berbanding lurus manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi secara logika, kalau Mahfud MD pernah bilang, kalau Freeport dikelola oleh Indonesia, harusnya warga Indonesia itu bisa mendapatkan gaji itu 14-15 juta kalau saya tidak salah, per orang ya. Ya dari mulai yang balita sampai orang tua itu tanpa kerja loh. Artinya kalau dibagi rata income-nya itu, saya coba juga mengkonversi bahwa sumber daya mineral yang dimiliki oleh Sulteng baru satu ya, nikelnya aja.
Nikelnya aja kalau dimanfaatkan benar, dikelola oleh daerah misalnya ya, itu kita bisa dapatkan gaji, Pak. Dengan jumlah penduduk 2 jutaan. Itu sekitar 7 juta lebih, hampir 8 juta per orang. Dikonversi setiap bulan. Dan itu bisa kita dapatkan selama 15 tahun minimal. Dengan hasil eksplorasi yang sudah terukur hari ini. Belum cadangan-cadangan yang belum dinikan ya. Sehingga itu yang memantik saya selaku putra daerah. Ada sesuatu yang kalau dibilang juga salah, terlalu frontal lah ngomongnya. Tetapi ada perlu satu gerakan masif. Harus putra daerah yang di front line untuk bagaimana mengkampen ini. Sumber daya ini berdaya maksimal untuk peningkatan kesejahteraan kita. Jadi banyak yang kadang-kadang ajak saya berdebat begini. Contohnya apa dasarmu? Saya begini. Nikel ini, Bang Roni pernah dengar nggak? Ada yang punya putra daerah smelter. Kalau itu kayaknya belum ada. Nggak usah yang ownernya ya. Ada afiliasinya enggak dengan putra daerah? Nggak ada sama sekali, Bang. Ini salah enggak? Orang Cina masuk, orang Amerika, orang Rusia, orang dari mana-mana aja masuk. Nggak salah, karena kan memang negara membuka peluang itu terhadap ke semua orang. Dan itu kebanggaan buat Indonesia. Terbukanya investasi, peluang, dan itu ada feedbacknya, ada income dalam bentuk PAD. Ke negara bahkan. Ada teksnya, terbukanya lapangan pekerjaan. Tetapi perlu diingat, di mana ada tambang, akan selalu ada dampak yang timbul. Saya ini kan experience saya di tambang kan sudah sekitar 16-17 tahun. Karena memang kita mengambil sesuatu itu, rata-rata mineral itu di alam, di bawah tanah. Dampak yang ditimbulkan dengan kesejahteraan, andaikan kita sejahtera, nggak ada masalah sih. Karena memang jangankan kita menambang, tidak menambang juga kadang-kadang ada dampak yang timbul. Tetapi di situ saya miris, saya lihat belum ada yang secara signifikan putra daerah yang boleh begini, saya asli putra daerah. Nah makanya saya buatlah 2 tahun yang lalu, saya berikrar sudah saatnya anak daerah ini punya smelter. Saya lapor sama Pak Gup waktu itu. Pak Gup, saya mau bangun smelter. Pak Gup tanya, ada nggak PDW? Saya bilang, tiada. Dia bilang, so gila komiwe ini. Saya jawab, Om, apa yang terjadi hari ini? Ini kebijakan yang diambil 5 tahun, 10 tahun yang lalu. IMIP itu kan tidak berdiri hari ini. Jadi 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, orang-orang luar kan datang. Waktu itu kita lalai. Karena kita tidak melirik sumber daya mineral ini. Kita nyaman dengan kita waktu itu. Ada yang mungkin berbisnis properti misalnya. Dan begitu investasi dibuka, kita tidak sampai cara berpikirnya bahwa akan seperti ini 10 tahun yang akan datang, seperti yang kita rasakan hari ini. Sehingga kita cukup nyaman dengan dapatkan ganti rugi lahan misalnya. Cukup mendapatkan fee dari orang-orang luar yang berinvestasi. Padahal kalau kita memulai dari sekarang, belum terlambat kok. Karena masih banyak. Nah, caranya bagaimana? Itu yang saya cerita sama Bang Ronita, bahwa satu smelter ekuivalen dengan investasi 1T dengan kapasitas produksi 1.500 ton per hari. Itu investasinya 1T. Coba cek-cek di Sulawesi Tengah sini. Tidak banyak orang yang punya 1T. Pengusaha, orang terkaya pun fresh money 1T itu tidak banyak. Bahkan kalau ada yang punya 1T, kemungkinan dia takut untuk menginvestasikan bikin smelter terhadap hanya satu usaha. Karena dari sisi risiko kalau sampai gagal, dia nggak ada pilihan yang lain. Itu yang saya maksud tadi, dari sisi experience dengan sumber daya manusia orang kita, belum ada yang menyentuh ke situ yang berani ambil risiko itu. Sehingga tidak banyak putra daerah. Salah enggak? Enggak bisa disalahkan kita juga. Kita mau tapi enggak punya modal misalnya kan. Nah, saya coba turunkan dari kapasitas 1.500 menjadi 100 ton misalnya. Berarti modalnya cuma 100 miliar. Saya cek-cek, wah belum ada juga 100 miliar. Turunkan lagi menjadi 50 ton, modalnya 30 miliar misalnya.
ini sudah boleh mungkin dimulai. Kenapa? Karena pemurnian itu kan bagaimana menaikkan nilai jual mineral yang kita tambang. Ya. Karena belum adanya orang kita yang secara masif mengkampen, membuat kalkulasi, contoh nikel ya. Nikel itu yang tertinggi kadarnya Bang cuma 2%. Artinya ada 98% yang masih dipertanyakan ada nilai jualnya enggak. Nah, saya bikinlah riset dari 8 variabel mineral yang ada di dalam nikel per MT-nya. Itu kalau saya hitung-hitung harga jualnya ya 1.300 USD per MT. Nah, sementara nikel cuma dibayar itu 60 sampai 8 dolar per MT. Artinya ada loss income buat kita ini, pemilik sumber daya 1.200-an USD. Saya pernah komplain ke Cina. Jadi saya bahasa Inggris, bahasa saya bilang begini. Kenapa yang Anda bayar cuma nikel? Sementara ada mineral ikutan yang lain, silikanya, ada besinya, ada mungkin lithium apa segala macam ada. Cina itu ketawa ke saya pakai bahasa Inggris. Dia bilang, kan perjanjian kerja sama jual beli kita kan hanya jual beli nikel. Dan kalaupun ini mau dipisahkan mineralnya, ini you must spend money. Kamu harus siapkan lagi uang untuk memisahkan ini, kan itulah yang smelting, pemurnian kan. Saya kalkulasi berapa budget yang kita siapkan untuk memurnikan mineral ini, mengambil mana yang kita butuh. Itu lebih kurang sekitar 300 sampai 500 USD. Kalau dipotong dari 1.200 itu, kita masih ada spend lagi sekitar 700 dolar. Ketimbang yang dibayar hari ini cuma 80 dolar. Artinya kita ada loss income sekian ratus miliar dalam satu iup. Kalau dia sekian pengapalan ya. Jadi kalau satu kapal bisa kita kehilangan 50 miliar. Berapa banyak pengapalan dalam satu bulan di wilayah Sulawesi Tengah. Artinya uang itulah yang saya cerita tadi, bahwa kalau ini di-manage dengan benar, boleh menggaji seluruh rakyat Sulawesi Tengah ini dari itu. Saya kadang kalau diskusi dengan orang bilang, itu kerja gila, kerja susah itu. Saya jawab, kalau gampang sudah banyak yang bikin. Karena challenge-nya di situ. Terus kalau tidak kita memulai kapan? Nah, makanya saya mengkampen hari ini, momen-momen podcast seperti ini, diskusi dengan teman-teman di ini kan. Ayolah Bang Roni, ayolah teman-teman. Kita di front line untuk memanfaatkan sumber daya mineral ini supaya jadi orang lain masuk itu tidak lagi dia sebagai big boss, tapi joint partner dengan putra-putra daerah yang memang sudah berkecimpung di dunia tambang. Nah, kadang-kadang kan faktanya hari ini saya aja mau maju, yang halangin saya, yang hantam saya itu malah putra daerah. Marah nggak saya? Enggak. Karena saya anggap bahwa mereka belum mengerti apa yang kita perjuangkan. Sehingga mungkin hari ini apa yang saya perjuangkan hari ini, Bang Roni tidak lihat impact-nya, efeknya hari ini, tapi mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan, anak muda baru sadar, oh sedahsyat itukah potensi yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah. Ini terbukti bahwa 4 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, ada yang pernah bayangkan nggak ini seperti sekarang? Dan itu kan kejadian yang 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, mereka memulai dari nol. Jangan salah, IMIP itu awalnya home base-nya itu dindingnya triplek awal-awalnya. Dia mulai cotton peel, mulai fabrikasi infrastruktur. Saya pengen, mungkin kecil, gerakan kecil kita buat hari ini ya, anak-anak muda berkumpul. Tapi efeknya, kebanggaan buat saya kalau 5 tahun ke depan, dulu, kalau bukan si Ahmad dan teman-teman yang memulai, enggak begini, itu yang saya pengen. Karena begitu banyaknya sumber daya yang Allah kasih buat kita di sini. Makanya saya selalu nyaman kalau berbicara tentang potensi sumber daya. Apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Memang ada kendala besar yang harus kita hadapi, regulasi. Tetapi saya buktikan ini. Saya kan bikin pilot project di Toli-Toli. Luar biasa regulasi ini. Dipimpung kita ke sana kemarin. Karena saya nantang kan, kalau Bang Roni sempat searching di berita, saya putra daerah pertama yang bikin surat terbuka ke Jokowi. Ibaratnya saya memohon ke sama Pak Jokowi, Pak, kami masa kami putra daerah ini tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada untuk kesejahteraan kami. Sementara kami dibatasin oleh regulasi. Contoh gini,
pemerintah itu memberikan kebijakan untuk tambang rakyat itu hanya 10 hektar. Sementara kalau untuk korporasi dalam bentuk IUP kontrak karya itu bisa sampai puluhan ribu, ratusan ribu hektar. Terus azas keadilannya di mana? Jadi tidak bisa kita disuruh berkompetisi antara rakyat dengan korporasi karena memang regulasi yang diinikan oleh pemerintah. Alasan pemerintah. Kan kalau di tambang rakyat kan dari sisi pengawasannya, ininya, kantin. Saya bilang, bukan di situ masalahnya. Harusnya Anda juga membuat policy, kebijakan yang dampaknya you kawal dong. Kan ini kan masyarakat langsung yang kerja. Kalau korporasi yang dari luar, mereka memang menggunakan teknologi. Terus kalau kita tidak belajar dari sekarang, kapan bisa? Peluangnya nggak dikasih dari sekarang. Ya, intinya Bapak ingin mendobrak sesuatu yang bukan biasa. Iya, itu makanya gini, saya cerita sama Pak Muron tadi. Jadi saya suka melakukan sesuatu yang kalau orang bilang unpredictable. Karena saya menganut yang orang sampaikan bahwa kalau mau menjadi orang yang luar biasa, Anda harus berpikir di luar kebiasaan. Nah, kebiasaan orang kan berpikir, saya sudah cukup nyaman dengan, ya sudahlah saya kerja aja lah. Nah saya enggak. Bahkan saya selalu berpikir pembuktian terbalik. Kenapa ini nikel ini dikejar ya sama orang? Ada apa? Kenapa ya wilayah ini orang berbondong-bondong? Jadi saya pembuktian terbaliknya dulu yang saya pikir. Karena itu orang tua saya yang saya cerita tadi, Aziz Welan. Kayak kalau saya komputer ini ditanamkan di chip kepala saya, sesuatu yang bermasalah pasti di situ ada peluang. Dan ini yang diterapkan Pak Ahmad sehingga Pak Ahmad di posisi sekarang ini. Ya. Baik sekali, sahabat podcast. Saya kalau diskusi sama Pak Ahmad ini tidak cukup kayaknya 1 jam deh. Karena banyak ilmu yang harus kita belajar dari beliau. Ya siapa tahu rezeki kita bisa jadi pengusaha juga. Amin. Dan bukan sesuatu yang susah kok. Baik. Hanya kan paradigma orang kan pengusaha itu kan yang perlente, punya harta. Enggak kok. Memulai dari nol. Ya sudah harus boleh disematkan pengusaha karena pengusaha itu orang yang sudah memikirkan cara berusahanya sendiri. Kalau pekerja itu kan ditetapkan cara kerjanya oleh orang lain. Luar biasa. Baik, sahabat podcast, kita sudah di penghujung ini Pak Ahmad. Ya. Dan seperti biasa, kalau kami di podcast Palu ini Palu, di penghujung mungkin ada semacam closing statement lah begitu, atau harapan Bapak untuk, tadi saya mendengar Bapak banyak bicara anak muda ini, motivasi anak muda. Mungkin bisa juga itu disampaikan, silakan. Ya, jadi baik buat seluruh anak muda ya, khususnya Sulteng ini punya peluang yang besar. Jadi saatnya, ayolah kita bersatu. Nggak bisa kita berharap banyak dari orang luar kalau kita nggak bersatu. Dan yang paling ini yang saya jalani hari ini. Ini pesan dari orang tua saya juga. Satu waktu pada saat kita dihadapkan 2 pilihan antara harta dengan berbuat baik, pilihlah untuk berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan baik itu. Karena yakin dan percaya efeknya 2. Kita bisa dapatkan di dunia peluang-peluang kalau kita orang baik, orang akan sering memberikan jalan. Kebaikan itu sendiri akan cari jalan kebaikan. Yang kedua, di akhirat pasti. Nah, saya hari ini menjadi penganut fanatik sedekah. Berbagilah, berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi pengalaman, karena semua itu kalau dibagi ada jaminan bahwa tidak berkurang malah bertambah. Jadi hari ini saya memantik anak muda, saatnya lah kita harus tampil di lini terdepan untuk memanfaatkan apa yang Sulteng miliki, karena tidak semua wilayah diberikan anugerah yang seperti Sulteng ini oleh Allah. Mungkin itu, dan sekaligus closing Bang ya. Sekiranya di dalam podcast kita ini mungkin ada gestur, ada bahasa yang kurang berkenan. Jangan sampai gara-gara podcast ini kita bersekat. Nah, apa yang saya lakukan ini dengan Bung Roni ini semata-mata untuk memantik anak muda, orang-orang Sulteng, bahwa kita harus tampil di wilayah kita ini di lini terdepan dalam memanfaatkan apa yang Allah sudah kasih untuk kita semua dan bermanfaat untuk orang banyak. Karena kita semua bisa menjadi pengusaha, bukan berarti harus nanti dengan perlente. Dengan kita ambil bagian lah untuk bagaimana mengembangkan Sulteng. Itu mungkin Bang. Baik sekali, sahabat podcast. Terima kasih Bapak Ahmad Sumarling atas atensinya menerima undangan kami. Siap Bang, siap. Nah, next time mungkin
ada waktu lagi kita akan undang Boleh. untuk diskusi di Boleh, mungkin yang lagi untuk apa namanya lebih ke bagaimana memantik anak muda ini Bisa, kan, peluang-peluangnya. Ya. karena kita butuhkan juga orang-orang seperti Pak Ahmad ini untuk motivasi anak muda khususnya di Sulteng. Kalau Pak Ahmad bisa sukses, kalian dan kita semua juga pasti bisa. Siap. Baik, saya Roni Sandi pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lain di podcast Palu. Sampai baku dapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.